Semua negara pasti menginginkan generasi yang cerdas, tetapi apakah semua negara sudah memprovide pendidikan yang berkualitas? Kalau kita berbicara tentang pendidikan berkualitas, apakah tentang fasilitas yang disediakan oleh sekolahnya atau tentang guru-gurunya yang lulusan luar negeri? Teman-teman, pendidikan berkualitas itu adalah ketika semua orang mendapatkan pengalaman pendidikan yang sama, baik itu di daerah perkotaan ataupun di daerah pedesaan. Fenomena yang sering disebut kesenjangan pendidikan ini dapat dibuktikan oleh data PISA tahun 2022 yang menampilkan pencapaian pendidikan di daerah pedesaan jauh lebih rendah dibandingkan pencapaian pendidikan di daerah perkotaan. Hal ini diperkuat dari data BPS Maret 2023 yang mengatakan bahwa 5,11% penduduk desa tidak sekolah dan 12,39% penduduk desa tidak tamat SD. Pakar pendidikan Papua mengatakan bahwa permasalahan ini terjadi karena kurangnya ketersediaan guru, sedangkan berbagai sumber yang telah didapatkan mengatakan bahwa permasalahan ini terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di daerah tersebut. Kurangnya ketersediaan guru di daerah pelosok terjadi karena tidak adanya jaminan kesejahteraan guru di daerah pelosok. Ditambah lagi tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga menimbulkan stigma negatif tentang guru di daerah pelosok bahwa mereka tidak memiliki masa depan. Jika saya menjadi anggota DPR, saya akan menciptakan badan kerja bernama M2GS, Merdeka Guru, Merdeka Sekolah. Bersama 3 misi utamanya, yaitu yang pertama, menghimpun guru di seluruh Indonesia untuk dilatih kemudian ditempatkan di daerah pelosok. Kedua, mempercepat pembangunan sarana prasarana dan akses pendidikan di daerah pelosok dengan kolaborasi antara Kemendikbud dan Komisi 5 DPR RI bekerjasama dengan Kemendes PDT dan juga Bappenas. Ketiga, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan juga influencer pendidikan untuk mensosialisasikan mengenai jaminan kesejahteraan guru di daerah pelosok. Sebagai anggota perwakilan rakyat, saya tidak akan melupakan 3 fungsi utama DPR, yaitu yang pertama fungsi legislasi. Dengan adanya fungsi ini, saya akan merealisasikan badan kerja M2GS, serta turut mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Lalu saya juga akan menciptakan dan mengesahkan rancangan undang-undang terkait kesejahteraan guru di daerah pelosok. Fungsi yang kedua yaitu anggaran. Dengan adanya fungsi ini, saya akan mengalokasikan dana kepada badan kerja M2GS. Kemudian saya akan mengalokasikan dana untuk melakukan sosialisasi bersama influencer dan dinas pendidikan provinsi masing-masing. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Dengan adanya fungsi ini, saya akan mengevaluasi badan kerja M2GS, kemudian mengawasi cara kinerjanya dan alokasi dana yang masuk ke badan M2GS. Kemudian saya juga akan mengawasi penerapan rancangan undang-undang yang baru ketika sudah disahkan. Lalu bersama BPK, saya akan melihat alokasi dana yang masuk untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah di daerah pedesaan ataupun di daerah pelosok. Saya Damai Rosari, Dapil 1 Sumatera Utara, siap bertugas.